lagi saya pastikan, jangan pernah tergoreng sama omongan katanya uang tinggal 200.000, tinggal seberapa, saya pastikan 1 perak pun ya, 1 perak pun kita tidak pernah ada niat untuk memakai uang si Sugus ya. Buat saya itu uang panas, uang haram. Karena apa? Udah disumpahin banyak donatur tuh uang. Jadi walaupun ini uang itu kembali ke dia, tuh udah nggak berkah lagi ya kan, karena pendonatur juga udah nggak ikhlas dan sudah mengharamkan. Jadi ya bisa dibilang Agus ini makan uang haram ya kalau uang itu kembali ke Agus ya. Kita lihat aja nanti Januari tanggal 8 gengs. Dia buta itu ya karena dia sendiri, karena ulahnya sendiri. Kenapa nggak mau dioperasi dari awal? Jadi dari awal tuh gengs, matanya itu masih kebuka loh, masih terlihat bola matanya. Kalau ditangani pada waktu awal-awal itu, kemungkinan mata Agus itu bisa diselamatkan, gengs. Ya karena di situ juga dia udah pernah ngaku bisa melihat lagi, ya kan. Dia juga ngaku nggak mau dioperasi karena takut nanti kalau dioperasi nggak bisa lihat cahaya lagi, ya kan. Kan dia sendiri banyak tuh jejak digitalnya yang dia tuh sengaja mengulur waktu terus nggak mau dioperasi, gengs. Di situ aja udah jelas siapa yang nggak mau diobatin. Donasi disalahgunakan. Udah, buat saya kembalikan aja itu ke donatur. Balikin aja udah ke donatur. Semuanya balikin aja kalau perlu ke donatur. Ya memang uangnya itu mau dikembalikan ke para donatur. Emang kenapa? Tapi dari pihak Agus sendiri yang masih ngotot-ngotot, kenapa masih ngejar-ngejar gitu loh. Memang uang itu akan dikembalikan kepada donatur dan akan dialihkan ke orang yang lebih membutuhkan. Akhirnya terbongkar juga ya niat jahat dari si Agus, gengs. Kenapa si Agus ini menyerang Novi secara bertubi-tubi? Semua mental. Nah di video kali ini gue akan bongkar nih, guys. Alasan kenapa si Agus ini seolah-olah kayak ada dendam pribadi gitu. Ya memang sih jelas kalau dendam pribadi pasti ada ya, karena si Agus ini juga merasa dirinya sudah direndahkan, sudah diinjak-injak ya kan. Mau nggak mau dia juga harus membalas gitu kan dengan apa yang dirasakan si Agus. Ternyata memang itu, gengs, alasannya. Jadi niat si Agus dan timnya ini kenapa menyerang si Novi ini secara bertubi-tubi sekarang ya, setelah hadirnya kuasa hukum si Agus yang baru, si AL Gigi Jaring. Ternyata mereka mengakui sendiri, gengs. Dalam video si AL dia membeberkan nih alasan kenapa mereka tuh menyerang Novi, supaya si Novi ini merasakan apa yang Agus rasakan gitu loh. Menurut pihak Agus, dengan membongkar borok-borok si Novi itu adalah sebuah balasan karena telah menghinakan orang buta gitu. Pokoknya intinya si pihak Agus ini ya membalas dendam lah ya kan, tapi dengan cara-cara membongkar borok si Novi. Jadi semua tuduhan-tuduhan mereka, fitnahan-fitnahan mereka semua mental ya terhadap Novi itu. Bahkan sekarang yang terbaru mereka mencoba mengadu domba antara Densu dan Novi gitu, dengan menyebarkan rekaman suara di mana rekaman suara itu Bang Densu seolah-olah menyudutkan Novi. Dan bukan hanya Bang Densu aja, gengs, tapi si Pablo juga. Dan semua tahu lah siapa yang nyebarin rekaman suara itu dan siapa yang rekam. Di situ kan sudah jelas perbedaannya ya kan antara rekaman suara Densu dan FA ya. Di situ kan udah beda itu. Suara Denny itu kan sudah jelas kayak suara telepon lagi di loudspeaker ya kan. Kalau suara si FA itu kayak bukan suara di telepon ya, tapi direkam secara langsung. Jadi suaranya beda banget. Justru pihak Agus ini yang memutarbalikkan fakta gitu ya, kalau menurut gua. Yang jelas kita tidak pernah menahan. Dari kemarin itu Tuh jelas ya. Sesungguhnya, jadi jangan salahkan kami. Kami di sini hanya mengamankan dan sesuai dengan kesepakatan lah ya. Karena dari awal pun si Sugus datang ke bank sendiri. Di situ jelas Kak Novi hanya mengamankan. Karena apa? Karena untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat lagi gitu loh. Karena Kak Novi ini bertanggung jawab dan dia sudah membuat Agus ini dibully ya kan. Jadi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat ini ya Novi mengamankan dulu dong ya kan. Biar masyarakat juga nggak berpikiran negatif ke Agus ya kan. Karena dia udah terlanjur dibully ya kan. Nah di situ oke, sudah. Mereka menitipkan uang itu ke yayasan juga dengan sadar. Bukti-buktinya juga sudah ada. Kenapa si Agus ini buta sekarang, buta permanen? Ya karena salahnya sendiri. Kenapa jadwal-jadwal yang sudah dijadwalkan oleh pihak Novi yayasan itu nggak digubris? Ada jadwal nih, dia nggak mau datang, alasannya capek. Sebenarnya dia tuh mau sembuh atau enggak? Nah sekarang dia udah mengaku buta permanen, justru nyalahin pihak Novi. Gara-gara si Novi dan Gary lah mata si Agus bisa buta permanen. Lo, gak kebalik tah?
Justru dari awal si Novi itu ngotot banget pengen ngoperasi mata si Agus, pembentukan kelopak mata dulu gitu loh. Tapi jawaban mereka apa? Malah bilang untuk apa operasi kelopak mata? Nggak penting gitu. Lo kacau ini ya. Biasanya orang-orang yang ngebacot kayak gitu, itu dia nggak ada namanya bantu-bantuan. Dan dia bukan donatur, saya pastikan. Kalau dia bilang dia donatur, sini saya megang mutasinya. Saya cek kok siapa, tanggal berapa, atas nama siapa. Saya pegang kok, data-datanya semua lengkap. Kalau dia mengaku donatur, sini sampein sama saya. Jangan cuma berani di komal doang ngomong. Ya, sekali lagi saya pastikan, jangan pernah tergoreng sama omongan katanya uang tinggal 200.000, tinggal seberapa, saya pastikan 1 perak pun, ya 1 perak pun kita tidak pernah ada niat untuk memakai uang si Sugus, ya. Buat saya itu uang panas, uang haram. Karena apa? Udah disumpahin banyak donatur tuh uang. Benar. Pihak Agus ini sudah memutarbalikkan fakta guys ya. Mereka minta jangan dihujat si Agusnya. Kalau pengen nggak dihujat ya jangan muncul-muncul di TV, jangan muncul-muncul di media. Selesai. Nggak pengen dihujat tapi masih klarifikasi sana sini, mencari pembelaan, menyalah-nyalahkan orang ya kan. Ini ada video dari KM yang mengatakan duitnya udahlah ambil aja, kasih ke orang lain. Ada pesan buat Novi. Saya khususnya buat Novi ya. Artinya pesannya, semua pihak sudah turun tangan, termasuk Kemensos, Pak Yusuf Hamka, lalu Bang Deddy Sumargo. Semua sudah turun tangan di dalam hal ini. Tapi sampai saat ini saya belum melihat upaya dari pihak Novi Yayasan untuk menyelesaikan masalah ini. Saya belum lihat sama sekali. Apakah uang itu diberikan kepada? Makanya jangan pergi ke luar negeri terus. Ya biar ngerti. Kita juga semua tahu gimana perjuangan dari pihak Novi untuk memperjuangkan perdamaian gitu loh. Tapi pihak Sugus sendiri yang nggak mau berdamai, justru melapor-laporkan. Coba kalau dari awal tidak terjadi pelaporan itu, kasusnya nggak bakalan sampai sepanjang ini gitu loh. Novi dilaporin si Agus aja, dia masih punya hati untuk tetap menunggu si Agus ini mau dioperasi. Itu dari awal loh. Tapi tanggapan si Agus justru nggak penting gitu loh. Operasi kelopak mata itu. Lu kalau nggak tahu ya udah nggak usah sosokan buka bicara gitu loh. Udahlah begini aja. Saran saya, kan saya tahu tuh ada yang menggugat ke pengadilan, mewakili daripada donatur ya, mewakili daripada donatur yang keberatan terhadap uang donasi disalahgunakan. Udah, buat saya kembalikan aja itu ke donatur. Balikin aja udah ke donatur. Semuanya, balikin aja kalau perlu ke donatur. Ya. Lalu mereka berkumpul. Itu bakalan terjadi kok. Kan rekeningnya sudah ada. Balikin aja ke mereka semua udah, balikin aja. Kalau itu dibalikin kan nol saldonya atau bagaimana? Saya rasa masih banyak orang yang akan berbuat kebaikan untuk pengobatannya Agus, untuk penyembuhannya Agus. Ya memang uangnya itu mau dikembalikan ke para donatur. Emang kenapa? Tapi dari pihak Agus sendiri yang masih ngotot-ngotot, kenapa masih ngejar-ngejar gitu loh. Memang uang itu akan dikembalikan kepada donatur dan akan dialihkan ke orang yang lebih membutuhkan. Nanti tunggu tanggal mainnya tanggal 8 ya. Tanggal 8 Januari nanti putusan hakim itu gimana gitu kan. Gue yakin mereka itu bakalan kocar-kacir lagi ya kan. Si KM juga udah mundur, tidak mau lagi tampil bareng karena kenapa? Karena sudah dimarah-marah istrinya. Dan sekarang dia tuh nggak tau lah, lebih sibuk jalan-jalan ya. KM itu malah menginginkan uang donasi itu dialihkan ke orang lain gitu loh. Ya udah, memang keinginan para donatur seperti itu gitu kan. Ya kita lihat video si AL ya. Novi, ini si gigi kuning ada pesan buat lo ya. Tuh. Ya itu lawyer lo juga bilang lo down, lo soft di situ ya. Mereka bisa lihat toh gitu loh. Nah, kalau lo sedih dalam hal seperti ini, lo bayangin nggak Agus? Ya, jadi lo ini sekarang sedang menuai karma lo ya. Racun yang lu kasih ke orang, lu lagi nikmatin sekarang, dikasih ke lu, dicekokin ke lu. Kenapa gue bilang seperti itu? Ya, lu kan kecewa, dimana Densu sama Pablo itu dua orang yang lu mungkin lu percaya lah di situ ya. Gue tahu, apalagi terhadap Densu, walaupun Densu udah ngomong kayak gitu,
lu masih diam aja karena kenapa? Karena lu masih butuh dia. Bukan butuh, karena memang Densu dan Pablo Benua ini sekarang ya memang di pihak Novi gitu loh. Ya rekaman suara itu kan rekaman 2 bulan yang lalu. Ya mungkin Bang Densu itu juga belum terlalu mengenal Novi dan dia masih bertanya-tanya, dan di situ niat Bang Densu juga bukan menyudutkan si Novi, tapi tujuannya untuk mencari informasi, menggali informasi dari si FA gitu loh. Karena gini gengs, kita tuh kalau mau menggali informasi itu kita harus berpihak dulu tuh ke lawan ya kan. Harus menjelek-jelekan dulu nih pihak si Novi gitu kan. Biar apa? Biar mereka terbuka semua gitu lah. Tujuan mereka tuh apa? Gue ketika mendengar sekali rekaman itu, gue mikirnya langsung, wah gila sih Bang Densu ini, kok bisa gini gitu. Tapi setelah dia klarifikasi, setelah gue dengerin lagi video-videonya, oh iya, kalau menurut gue ini ada tujuan yang memang Bang Densu ini pengen gali gitu. Sama seperti si Pablo Benua, karena memang gitu geng striknya. Gue juga kayaknya dulu pernah halamin sih ya. Gue pengen menggali informasi nih dari gue kan penengah nih, pengen menggali informasi di sini nih. Gue harus berpihak dulu ke sini gitu loh, sebelah sini. Kalau kita posisinya menjadi penengah, kita juga harus jangan nampakin kalau kita itu berpihak gitu kan. Itu nggak bakalan terbuka gitu ya kan. Itu kalau menurut gue guys. Kalau kita dengar memang rekaman suara Densu itu lebih menyudutkan Novi, dan sebelum rekaman itu disebarkan oleh pihak si Agus, si Novi ini sudah lebih dulu dikasih tahu sama Densu gitu loh, jauh hari. Karena si Densu juga udah wanti-wanti nih. Kalau menurut gua si Densu ini udah apa ya, mempersiapkan lah, cari aman dulu nih dengan memberitahu ke Novi, karena dia sadar ini pasti percakapan direkam gitu loh. Ya karena dia niatnya memang menggali informasi, ya udah gitu, nggak masalah dengan menyudutkan Novi gitu. Tapi ya itu gengs ya, tujuannya memang bukan menyudutkan Novi ya, tapi menggali informasi. Walaupun di situ mungkin Bang Densu juga mungkin ada ya sedikit pertanyaan yang membuat dia tuh heran mungkin ya, karena uangnya dari mana gitu loh. Gue udah bisa baca. Baca apa? Gue udah bisa baca. Terus Pablo juga kan, Pablo kan juga apa namanya, selama ini lu percaya sama dia, situ ya. Banyak disuplai lawyer sama dia. Dia pernah jadi lawyer lu dari awal dulu, baru dia ambil gawang ke donatur. Jadi seolah-olah donatur itu netral, padahal donatur itu mihak lu. Ya, jadi gue tahu perasaan lu situ, karena gue juga pernah dikhianatin dan ditusuk dari belakang ya. Tapi ya kalau lu aja down seperti itu ya kan, lu bayangin gak Agus, kenapa gue bandingin lu sama Agus ya. Agus pun ketika dia lagi kesusahan, dia tuh berharap sama lu. Dia menganggap lu, ya susahnya karena dibuat sendiri gitu loh. Coba kalau dia dari awal tuh nggak bikin kisruh, nggak bikin keonaran ya, pasti hidupnya udah terjamin dengan uang 1,4 miliar itu. Karena udah terlanjur dia masuk jurang bersama si pengacaranya, ya udahlah, mau nggak mau dia harus hadepin gitu. Sekarang permasalahan ini sudah berlarut-larut dan para donatur juga udah mengharamkan, tapi si Agus ini masih ngotot aja pengen uang itu balik gitu kan. Kalau menurut gua si Agus ini pengen merebut uang haram itu kembali ke dia gitu. Jadi walaupun ini uang itu kembali ke dia, tuh udah nggak berkah lagi ya kan. Karena pendonatur juga udah nggak ikhlas dan sudah mengharamkan. Jadi ya bisa dibilang Agus ini makan uang haram ya kalau uang itu kembali ke Agus ya. Kita lihat aja nanti Januari tanggal 8 gengs, karena Januari tanggal 8 itu bakalan ada putusan hakim ya, pengadilan. Uang itu bakalan berlabuh kemana, apakah uang itu akan kembali ke Agus, apakah para hakim ini mau menyetujui poin-poin yang diajukan oleh pihak donatur ya. Karena di sini posisinya donatur juga punya hak dan punya hak kuat tuh di situ. Para donatur ini menggugat secara perdata gitu ya. dia menganggap lu sebagai malaikatnya dia ya, menganggap lu sebagai Tuhannya dia. Kenapa gue bilang Tuhan? dia menganggap lu sebagai Tuhannya dia? Dia tuh udah minta maaf sampai nyembah lu di kaki lu bos ya. Dan orang gak akan begitu kecuali itu orang tuh respect banget sama orang depannya di situ kan, dan bener-bener banget minta pengampunan dari orang di depannya. Jadi gini ya, dia minta maaf itu kan karena kesalahan dia sendiri. Dia mengakui kesalahan di situ. Oke, sudah selesai kan? Diundang Densu, dimediasi, dan masalah itu selesai. Nah, kenapa jadi runyem lagi gitu? Ya karena hadirnya si FA gitu loh, yang ngompor-ngomporin si Agus untuk melawan si Novi. Kalau menurut gue ya, si FA ini sudah mengompor-ngompori si Agus karena uang itu memang ya, gue tau lah tujuannya juga si FA ini pengen nyari duit juga, pengen nyari bagian
kejadian juga ya kan, karena uang sebesar itu akhirnya terbukti juga dengan dibongkarnya masalah si FA ini minta 200 juta untuk operasional para pengacaranya lah ya kan. Yang dibilang untuk pengobatan Agus ternyata di belakang tujuannya untuk operasional juga. Dari situ aja jelas gitu loh. Gimana kita mau percaya kalau uang itu kembali ke Agus, uang itu bakalan dipergunakan dengan baik-baik gitu kan. Gue yakin kalau uang itu 100% kembali ke Agus, pihak lawyer-lawyer, pihak para pengacaranya si Agus ini, terutama si Eva dan komplotannya pasti minta bagian. Ya, tapi bukan lu ampuni dia dan lu bantu dia dalam pengobatan, ya kan? Sampai sekarang itu disimpan sampai dia sekarang matanya buta total ya. Dia buta itu ya karena dia sendiri, karena ulahnya sendiri. Kenapa nggak mau dioperasi dari awal? Jadi dari awal tuh gengs, matanya itu masih kebuka loh, masih terlihat bola matanya. Pada waktu awal-awal itu, kemungkinan mata Agus itu bisa diselamatkan, gengs. Ya karena di situ juga dia udah pernah ngaku bisa melihat lagi, ya kan. Dia juga ngaku nggak mau dioperasi karena takut nanti kalau dioperasi nggak bisa lihat cahaya lagi, ya kan. Kan dia sendiri banyak tuh jejak digitalnya yang dia tuh sengaja mengulur waktu terus nggak mau dioperasi, gengs. Di situ aja udah jelas siapa yang nggak mau diobatin. Orang dari belakang, dia juga sedih gitu sama lu dari belakang, ya. Bener, gue tahu awalnya lu mau bantu awalnya. Ketika lu tahu uangnya dikit, ya kan. Ketika lu lihat, gila 1,5 miliar, ya kan. Niat lu udah berubah, ya kan. Aduh, kalau bisa nih, ini terlalu banyak buat si Agus 1,5. Ya, gue juga mau ambil buat operasional yayasan gua atau buat bantuin ODGJ, ya kan. Apapun itu di situ, ya kan. Lu mengambil Niat Novi nggak seperti itu ya. Pertama kali ketika Novi tanya berapa dapat uang donasinya dengan baik-baik loh, dibilang 500 juta. Novi itu seneng banget loh. Dapat uang segitu, ayo kita langsung berobat gitu kan. Tapi apa yang disampaikan oleh pihak mereka itu adalah suatu kebohongan. Uang sudah dapat 1,5 M, tapi dibilangnya 500 juta. Apa tujuannya? Kalau memang tujuan mereka itu mau nyelip-nyelip, tidak diketahui oleh pihak Densu ataupun Novi ataupun para donatur gitu. Apa buktinya? Buktinya mereka sudah mentransfer ke sana ke sini, udah disebarkan ke sana ke sini ya. Udah transfer ke Wawa, ke saudaranya yang di Aceh. Uang itu udah disebar-sebar, gengs. Udah ditransfer sana sini. Belum juga untuk pengobatan itu baru berapa hari. Harusnya dia kalau pengen sembuh mikir dulu matanya. Langsung dipergunakan untuk operasi gitu loh. Lah ini pergi ke rumah sakit, udah tahu dapat donasi sebesar itu ke rumah sakit tapi masih pakai BPJS, masih ngantri. Padahal sebelumnya dia ngeluh-ngeluh di rumah sakit, ngantrinya panjang, capek. Dia pergi ke kantor polisi juga nggak capek. Sudah dijadwalkan untuk operasi juga dia alasannya capek. Tapi pulang pergi ke media, ke kantor polisi, dia nggak capek, guys. Ini kocak orang ya. Ya gimana menurut kalian, guys? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.